Welcome Aries, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Soyandar dan Aries. Ini readingan kalian untuk pertengahan April menuju ke akhir kali ya. Aries, di sini kalian punya strength. Ya, aku ngerasa apapun yang lagi kalian kerjain sekarang, nggak harus ya konteksnya nggak harus selalu karir ya. Apapun yang lagi kalian kerjain sekarang, kalian eh lagi penuh energinya kali ya. Kalian lagi semangat, kalian lagi powerful itu kali kata yang tepat. Dalam ngadepin apapun yang tantangannya di kerjaan kalian mungkin, atau nggak tahu ya. Kalau ngeliat strength, eh, kadang tantangannya bisa biasa aja sih, kayak mungkin kamu kerja kayak biasa, cuma kamu ngerasa kerjaan kamu jadi lebih enteng dari biasanya. Iya, strength itu kadang bukan hal yang bisa kamu rasakan di diri kamu sendiri, tapi yang orang lihat dari kamu mah ngerasanya kayak hari-hari kok kok badan lebih enteng ya, atau kok kerjaan belakangan lebih lebih nyantai ya, apa apa emang kerjaannya lebih gampang gimana ya, kayak gitu. Padahal kamunya yang emang udah terbiasa dengan kerjaan itu, dengan udah ahli juga, udah bisa bikin sistem yang lebih efisien di pekerjaan kamu, sampai ya kamu udah gak berasa kerja mungkin di titik ini. Atau yang gak harus kerja yang profesional ya, mungkin kamu kerja beres-beres rumah deh, simpelnya. Mungkin awal-awal kamu masih ngerasa capek, terus sekarang kamu udah, ya mungkin gagang pelnya udah diganti ke gagang pel yang kalau diperesnya itu bisa otomatis gitu, ngerti gak sih? Ada embernya yang kita cuma tinggal diinjek doang pedalnya, terus dia meres apa sih, meres alat pelnya sendiri kayak gitu. Ya sebenarnya kerasanya lebih apa ya, lebih ringan kerjaannya, cuma bukan bukan karena kerjaannya berkurang, tapi karena kamunya lebih lebih kuat, lebih ahli, dan mungkin disupport oleh eh, apa ya, kayak alat-alat yang lebih canggih, yang lebih efisien. Posisi kamu lagi bagus. Dan mungkin kalau ngeliat strength di sini, kalau makin kesini kamu ngerasa makin diandalkan, makin apa ya, makin, aku nggak bisa bilang direpotin ya, soalnya kalau kamu, buat kamu kayaknya ini nggak terlalu merepotkan ya, toh kerjaan kamu kayaknya juga udah lebih ringan, jadi banyak banyak diandalkan oleh banyak orang. Mungkin ada yang nitip 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 apa gitu, sekalian dong, aku belum beres, aku masih kewalahan, masih kerepotan, ya udah nggak apa-apa, kamu ikut kerjain. It's okay, emang posisi kamu lagi kuat, posisi kamu lagi baik di sini. Oke, crossing the reading, kita punya Ten of Coins nih, yang tadi aku bilang mungkin soal peralatan kamu di sekitar kamu yang udah lebih baik, yang mempermudah pekerjaan kamu mungkin. Ya, yeah. Mungkin semua itu ada karena alasan. Ya, tadinya mungkin kamu nggak punya alat-alat, atau nggak punya apa ya, kayak sarana prasarana yang mumpuni gitu selama kerja. Sekarang udah kerja lumayan lama, terus bisa nabung, mungkin kebeli alat yang lebih canggih, yang lebih bagus, kerjaannya jadi lebih ringan kayak gitu. Dan aku ngerasa kalau mungkin kalau jadi kamu bakal agak apa ya, bakal agak bosan gak sih? Apa yang tadinya misalnya kerjaan yang butuh waktu seminggu gitu karena alatnya seadanya, sekarang udah better gitu kondisinya, kamu bisa beresin 2-3 hari. Lah kan biasanya kamu beresin seminggu, terus sisa 4 harinya ngapain tuh? Masa bengong kayak gitu? Mungkin alasan yang tadi aku bilang, ada alasannya kamu di posisi kamu sekarang, soalnya eh, kamu lagi dititipin kali, dititipin eh, sarana itu yang mempercepat atau yang bikin kerjaan kamu lebih lebih ringan itu, supaya kamu bisa lebih ngebantu orang sekitar kamu. Iya, mungkin ya nggak harus juga sih, cuma ya kadang ada kalanya kalau di kerjaan, kalau berlebihan ini bisa jadi bisa agak merepotkan ya. Cuma kalau aku pribadi kadang di tempat kerjaan gitu, kalau udah nggak ada kerjaan, terus ngeliat orang lain masih pada sibuk, agak gimana gitu. Iya, jadi antara, kalau aku bisa sih antara aku tahu kerjaannya ringan, tapi aku nggak kerjaannya nggak dicepet-cepetin, kayak temponya aku biasain aja sama kayak biasa kerja, walaupun iya sih lebih ringan, tapi udahlah nggak usah cepet-cepet ya, ntar kalau kalau cepet-cepet kerjaan gue ditambah lagi nih, ditambahin kerjaan orang lain kayak gitu, kayak ya tahu sih itu agak agak curang. Aku pikir ya efisiensi ini for the sake of efisiensi, tapi kayaknya kamu gak akan ngambil langkah itu. Kamu kerjaan udah beres, ya udah nggak apa-apa, mungkin ada kerjaan orang yang ikut kamu kerjain, mungkin kamu apa ya, mungkin dengan cara itu posisi kamu juga dinaikkan atau ditingkatkan. Ya, mungkin orang ngelihat, oh kayaknya kamu udah pantas nih buat
dapetin tanggung jawab yang lebih, di bawahnya ada the full. Ya banyak yang kamu pelajari di sini. Mungkin karena mindset kamu yang belajar, makanya kamu jadi ngulik kali ya. Ya kadang kekuatan tuh muncul bisa dari kebodohan, by the way. Ya aku tahu itu kedengaran agak aneh ya tuh. Cuma ya orang bodoh atau orang yang apa sih, mindsetnya masih pemula gitu, beginner mindset, mereka cenderung lebih banyak belajar. Dan kekuatan datangnya dari mana coba kalau bukan dari belajar, dari repetisi. Semakin kita mengulang hal yang kita pelajari, semakin ahli kita melakukannya. Dan aku pikir beginner mindset kayak gini emang jadi modal yang baik kalau kamu mau mulai sesuatu ya, apalagi soal karir. Kalau kita mau mulai berkarir, ya mulailah dengan mindset pemula. Jangan tiba-tiba kita baru mulai karir tapi kita udah sok tahu gitu, gue paham kok ini cara kerjanya gimana, ini begini kan, lah lu masih magang udah sok tahu kayak gitu. Pas energinya ada the moon. Ini yang tadi aku bilang, kalau soal beginner mindset kamu bener-bener gak tahu apa yang harus kamu kerjain pada awalnya. Soalnya di pas energi ya, pada awalnya kamu bener-bener ngeblank, ini kerjaan apa sih maksudnya, gimana sih ngerjainnya. Ya tapi kan mungkin seiring berjalannya waktu, aku penasaran fitur energinya kayak gimana. Cuma yang jelas kamu berhasil melewati hutan gelap the moon itu. Aku selalu mikirin kalau the moon tuh hutan gelap dimana kita cuma mengandalkan cahaya bulan doang sebagai penerangan. Ya bahkan kayak kalau cahaya bulannya ketutup tuh ada pohon di depan mata, kita nggak tahu tuh, kita bisa kepentok gitu aja, kena nabrak. Cuma kan kegelapan yang kita apa ya, yang dilihat di situ, aku pikir kayak ketidaktahuan kita dalam mengambil tindakan selanjutnya harus kayak gimana. Ya kan, orang yang nggak tahu harus gimana itu kadang aku ngeliatnya orang yang lagi gelap gitu. Oh dia nggak tahu nih harus harus ngapain, lagi gelap. Fiturnya ada grounding the reading, ada justice. Fiturnya ada knight of cups. Wah ini kuat banget ya. Ada arcana, ada major arcana di sebelah kiri readingan kita. Dan ya kalau kita bacanya kan dari kiri ke kanan ya, jadi fondasinya mungkin ada justice, strength, the fool, the moon. uh, kamu kamu humble. Lihat ada kalau ngeliat Knight of Cups di fitur energinya, kamu humble karena kamu tahu dari mana kamu berasal. Kamu bisa jadi ahli sekarang, kamu bisa jadi kuat sekarang karena kamu berawal dari nggak tahu apa-apa. Makanya justice di atas ini, aku pikir cara kamu ngelihat masa lalu kamu dan cara kamu ngelihat masa sekarang kamu. Kamu nggak ngelihat masa sekarang kamu yang lagi kuat, yang lagi serba bisa, serba si paling diandalkan itu sebagai ya udah gue emang dari sononya begini, dari sononya udah si paling jago. Enggak, kamu fair ngelihatnya. Sekarang kamu bisa diandelin orang, dulu kamu ngerepotin orang, by the way. Makanya sekalinya sekarang kamu uh, direpotin orang, kamu nggak yang jadi sombong juga. Oh ya nggak apa-apa kok, dulu juga kan gue ngerepotin ya waktu training kayak gitu, waktu belajar juga gue ngerepotin kok, gue juga bikin salah. Makanya pendekatan kedepannya kamu bakal lebih Knight of Cups, kamu bakal lebih pakai empati kamu dalam menilai orang gitu kali ya, nggak gampang ngejudge. Kalau ada orang bikin salah, kamu lebih mudah untuk memaafkan, lebih mudah untuk menerima, oh ya nggak apa-apa, dia kan lagi belajar. Sama dulu gue juga kan zaman belajar begitu, lebih parah mungkin kayak. Questionernya, posisi kamu sekarang ada the sun, kamu lagi ada uh, apa ya, kejernihan berpikir kayak di titik ini, kayaknya udah dapat pencerahan nih. Mungkin nggak tahu ya, kalau ngelihat ten of coins, mungkin sebelumnya ada hiruk pikuknya, kamu mungkin sebelumnya terlalu fokus atau terlalu sibuk sama kerjaan kamu, sama nggak tahu ya urusan duniawi kamu, ten of coins. Walaupun kamu selama ngurusinnya kayak berasa gelap banget ya, ini gue ngerjain apa ya kayak gitu, kayak ini kok kerjanya harus gini ya, nggak apa-apa deh gue kerjain, nggak apa-apa deh gue belajar deh kayak gitu. Dan four of one di ini bagus nih. Environmentnya ada four of one, ada banyak pintu-pintu rezeki baru atau pintu-pintu kesempatan baru yang terbuka buat kamu ya. Dan aku ngerasa itu ada hubungannya sama Knight of Cups di sini sih. Iya, serius nih, semakin kamu apa ya, attitude-nya humble, semakin kamu attitude-nya baik gitu ya, semakin gampang kamu nyari kerja, semakin gampang kamu dapat kerja, serius. Ya aku somehow aku belajar dari pengalaman juga sih. Kadang aku seringnya resumeku nggak terlalu bagus, tapi karena apa ya, uh, seringnya aku mikir orang orang hire atau aku di hire karena emang apa ya, karena emang
berusaha bikin lingkungan kerjanya menyenangkan aja. Bukan karena aku jago-jago banget ya, enggak, aku yakin banyak yang lebih bagus kerjanya di apa sih di luar sana gitu ketimbang aku. Cuma aku berusaha supaya gimana caranya dalam prosesnya kita tetap bisa menyenangkan sih. Uh, dan kadang itu lebih apa ya, pengalamanku sih itu lebih lebih mudah ngebuka pintu kesempatan ketimbang ya portofolio yang bagus ya itu bagus, cuma balik lagi attitude, ya attitude juga itu ngebuka, apalagi kalau punya channel punya koneksi orang. Ya kadang ada masanya aku di apa ya, di hire cuma buat ngeramein project itu doang kayak sebenarnya projectnya nggak susah-susah amat sih, nggak usah ada lu, tapi ya, kalau ada lu kayaknya rame di sini, ya udah sini ya ikut ya. Gue di sini ngapain aja, gue nggak tahu apa-apa soal kerjaan ini, ya nggak apa-apa, yang penting ada lu rame kayak gitu. Ada kalanya begitu. Dan uh, apalagi kalau kitanya mau apa ya, mau terus belajar, kitanya tetap terbuka sama pengalaman baru, wah itu lebih seru lagi sebenarnya. Ya hopes and fear-nya ada Ace of Cups, ini Ace of Cups yang dibawa oleh Knight of Cups. Mungkin ini yang kamu bawa dan kamu bagi ke orang-orang sekitar kamu. Ya harapannya adalah kamu di sini kerja kayaknya udah bukan buat diri kamu sendiri sih kalau ngeliat, apalagi kalau ngeliat Ten of Coin, Knight of Cups sama Ace of Cups, ya kamu udah cukup dengan apa yang kamu punya. Ya Knight of Cups tuh yang aku pikirin dia kemana-mana bawain cups gitu, bawain chalice, terus dia kayak nuang minuman gitu ke orang-orang sekitar dia kayak gitu, biar 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 lebih cair aja gitu, biar biar lebih ngobrol. Dan aku ngerasa ya kalau soalnya di sini Ten of Coins udah ada, kayak kebutuhan material kamu, finansial kamu udah ketutup di sini. Ya udah, udahlah gue kerja, kalau duit kayaknya udah nggak terlalu yang perlu-perlu banget, gue kerja buat menyenangkan orang aja deh kayak gitu, buat seru-seruan aja deh. Gimana caranya supaya, apalagi kalau kamu ada di apa ya, nggak tahu ya, ada di industri yang basically kayak hospitality gitu, yang emang apa ya, tugasnya bikin nyaman orang, menghibur orang kayak gitu. Harus mentalitasnya aku pikir harus lebih begitu sih, kitanya harus udah apa ya, harus udah cukup dulu, harus udah kenyang dulu, baru kita bisa bikin kenyang orang, baru kita bisa bikin bikin senang orang kalau kitanya udah seneng. Dan di atasnya outcome-nya ada Eight of Swords. Nah ini aku pikir pentingnya, atau ya pentingnya, krusialnya kamu untuk berbagi. Outcome-nya di sini ada Eight of Swords, kamu punya struggle kamu sendiri soalnya. Ada something yang kamu nggak share sama orang, kamu pengen kalau ketemu orang ya udah kamu ngebagi Ace of Cup-nya kamu aja. Hopes-nya kan kayak gitu ya, harapannya kamu bisa ngebagi apa yang kamu punya, kebahagiaan yang kamu punya, mungkin ketenangan yang kamu punya. Soalnya di kamunya sendiri mungkin ini proses berpikirnya kamu ada banyak yang diproses, banyak yang kamu kerjain, dan itu nggak kamu share ke orang. Eight of Swords itu aktivitas mental yang to some point atau pada tahap tertentu dia memenjarakan kamu sih. Ya aku juga bisa nangkep mungkin alasan kenapa kamu secair itu, alasan kenapa kamu pengen pengen berbagi ke orang, soalnya ada kesepian, ada kesendirian yang berusaha kamu obati di sini. Aku bisa yakin di sini kalaupun iya kamu banyak mungkin kontribusinya ke orang lain, kamu nggak benar-benar nge-share masalah kamu ke orang lain. Yang pengen kamu share ke orang adalah kontribusi kamu, gimana caranya kamu bisa ngebantu mereka. Urusan gimana mereka bisa bantu kamu selalu mikir nggak, gue bisa kok bantuin diri gue sendiri, gue mau udah cukup kok kayak gitu. Dan aku rasa itu kayaknya kamu nggak bisa lama-lama kayak gitu deh. Kalau kelak ada masanya orang datang bantuin kamu, mending terima. Aku rasa itu juga nggak buruk-buruk amat buat kamu. Kayak yang tadi aku bilang kan, ada four of wands, ada pintu kesempatan baru di hidup kamu. Kalau mungkin pintu kesempatannya itu datangnya dari orang lain yang nawarin ke kamu, ya kenapa nggak kamu ambil aja, ya supaya ya pada tahap tertentu itu juga pada akhirnya ngebantu mereka kan, dengan bantuin kamu. Ya gitu kali ya Aries untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget buat waktunya, buat supportnya, like, comment, sama subscribe video ini kalau kalian belum subscribe, dan mungkin share juga ke Aries lain di luar sana yang mungkin butuh pesan ini sekarang. Readingan buat kalian Aries ada di hari Senin barengan sama Taurus, Gemini sama Cancer.
Thank you banget buat waktunya sekali lagi. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kalian selanjutnya.